Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana mencegah terjadinya keguguran. Nah, per definisi ya, yang dimaksud dengan keguguran adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin mampu bertahan hidup di luar kandungan. Ya, yaitu batasan usianya usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan berat badan janinnya kurang dari 500 gram. Nah, bagaimana mengenali terjadinya keguguran ya? Terjadinya keguguran ini di dunia berdasarkan ACOG ya, tahun 2020 itu terjadi 10% meningkat seiring usia. Kemudian di India itu 15%, bahkan sebelum kehamilan itu diketahui. Dan di Indonesia berdasarkan riset dasar ya, SKD itu 2010 itu sekitar insidensinya sekitar 4%. Jenis-jenis keguguran sendiri ini ada dikenal abortus imminens ya, yaitu terjadinya keguguran yang mengancam. Kemudian abortus incipiens ini adalah keguguran yang sedang berlangsung. Kemudian abortus incomplete ini sebagian jaringan sudah keluar. Kemudian abortus complete ini adalah seluruh jaringan sudah keluar. Kemudian ada abortus tertunda, ini sebetulnya sudah terjadi keguguran ya, yang sudah berlangsung lama. Kemudian abortus habitualis, ini ada beberapa definisi ya. Saya sendiri memakai yang sudah mengalami riwayat keguguran 2 kali berturut-turut ya. Ada juga yang menyatakan 3 kali berturut-turut. Kemudian diagnostik abortus imminens ini biasanya ada perdarahan sedikit ya, ada nyeri sedikit ya. Gejalanya ini tidak terlalu signifikan, perdarahan banyak, tetapi juga osteumnya masih tertutup biasanya. Sedangkan kalau abortus incipiens ya, ini biasanya juga tidak teraba adanya jaringan yang keluar, perdarahannya kadang sedikit kadang banyak ya, tetapi biasanya keluar cairan ya, karena dikatakan ini adalah abortus yang sedang berlangsung. Kemudian kalau abortus incomplete ini perdarahannya banyak dan pada pemeriksaan didapatkan teraba jaringan ya. Kalau abortus complete ini perdarahannya biasanya sudah mulai sedikit ya. Kemudian mulut rahimnya sudah mulai tertutup dan sudah keluar seluruh jaringan. Sedangkan kalau miss abortion karena janinnya ini sudah meninggal lama ya, ini tertahan di dalam uterus ya. Kemudian apa yang menjadi faktor risiko keguguran ya? Faktor risikonya itu dimulai dari adanya suatu kelainan genetik ya. Kelainan genetik ini menempati 50 sampai dengan 60%. Biasanya terjadi aneuploid, tetraploid ya. Kemudian juga faktor risiko lain adalah usia. Jadi pada usia misalnya ibu-ibu yang lebih dari 35 tahun ya, itu merupakan faktor risiko terjadinya keguguran. Kemudian faktor sosioekonomi dan adanya penyakit penyerta. Ya, misalnya penyakit-penyakit kronis yang terjadi pada ibu. Nah, faktor risiko ya, faktor risiko ini memang dimulai misalnya dari adanya infeksi ya, infeksi pada jalan lahir ya, bisa karena bakterial vaginosis, TORS ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali infeksi yang merupakan faktor risiko ya. Kemudian terjadinya juga paparan, kemudian obesitas ya. Kemudian juga misalnya ibunya merokok, minum alkohol, adanya stres ya, pola hidup yang tidak baik ya.
Ini merupakan faktor resiko terjadinya keguguran. Jadi kalau dalam kepustakaannya ya, etiologi dari keguguran ini dikatakan bahwa sebetulnya ada 7 penyebabnya. Dari mulai tadi saya sampaikan adanya kelainan genetik, kelainan imunologi, kelainan hormonal, kelainan infeksi, kelainan anatomi atau penyakit kronik pada ibu, atau kebiasaan hidup ibu, pola hidup ibu. Nah, keguguran yang terjadi pada mid trimester ya, ini biasanya disertai juga adanya kelainan pada janin ya, misalnya kelainan kromosom, kelainan struktural ya. Kemudian kelainan rahim ya, ini adanya kelainan kongenital, misalnya juga adanya kelainan leiomyoma pada uterus, kemudian adanya inkompetensi serviks ya. Kemudian kalau dari plasenta adanya abrusio plasenta, plasenta previa, kemudian gangguan pembentukan arteri spiralis, atau adanya chorioamnionitis ya. Pada ibu misalnya faktor penyebabnya adalah autoimun, infeksi, adanya metabolik, gangguan metabolik ya. Ini faktor-faktor penyebab dari terjadinya keguguran. Nah, bagaimana pencegahannya untuk keguguran ini? Nah, harus dilakukan premarital screening ya. Jadi pada tahap pertama itu dilakukan pemeriksaan fisik ya, terutama misalnya ada tidak darah tinggi, ada tidak diabetes ya, kencing manis ya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan screening pada tahap pertama, lakukan pemeriksaan tahap kedua, misalnya riwayat ada tidak penyakit keturunan, atau misalnya penyakit kelainan darah ada tidak ya. Kemudian juga pada tahap ketiga deteksi adanya penyakit-penyakit infeksi, misalnya hepatitis, HIV AIDS, TORCH ya, toxoplasma, rubella, sitomegalovirus, dan herpes. Kemudian tahap keempat baru pemeriksaan organ reproduksi dilihat ya. Baik itu pemeriksaan secara klinik ataupun misalnya pemeriksaan paraklinik atau dengan menggunakan penunjang diagnostik ya, misalnya pemeriksaan ultrasonografi dan lain sebagainya. Kemudian tahap kelima adalah pemeriksaan terhadap penyakit-penyakit alergi ya, imunologi. Itu diperiksa apakah ada kelainan atau tidak. Nah, kemudian hal yang berpengaruh juga adalah misalnya usia orang tua, usia ayah berapa, misalnya usia ibu berapa, apalagi misalnya usia usia ayah lebih dari 45 tahun, usia ibu lebih dari 35 tahun ya. Contohnya adalah ini merupakan faktor resiko terjadinya konsepsi yang tidak baik ya. Kemudian dilihat juga penyakit penyerta. Penyakit penyerta misalnya diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus itu periksa kadar HbA1c-nya, baik itu sebelum dan awal kehamilan. Pemeriksaan HbA1c tiap bulan periksa lagi, kemudian berikan suplementasi asam folat ya. Nah, kalau misalnya penyakit penyertanya adalah hipertensi, dilakukan pemeriksaan yang lengkap, kemudian diberikan edukasi ya. Kemudian diperhatikan pengobatan secara teratur. Begitu juga epilepsi ya. Epilepsi ini harus bebas dari epilepsi 9 bulan ya, dengan misalnya pemberian obat-obatan yang berkoordinasi dengan neurolog ya. Kemudian juga diberikan suplementasi asam folat. Kemudian penyakit autoimun. Penyakit autoimun ini remisi minimalnya 6 bulan sebelum kehamilan. Ini sebelum kehamilan ini harus tidak ada penyakit autoimun. Dan harus menghentikan sebelum terjadinya konsepsi itu obat-obatan yang bersifat teratogenik ya. Kemudian juga tuberkulosis. Tuberkulosis ini lihat apakah ada atau tidak
ya komorbid ya, seperti misalnya tadi diabetes mellitus, HIV/AIDS ya, kemudian obat-obatan untuk ibunya diperiksa ya. Kemudian untuk HIV/AIDS ini pemeriksaan dan konseling HIV/AIDS ya, kemudian pemeriksaan CD4 dan profilaksis ARV ini harus dilakukan. Nah, ini pemeriksaan CD4 ya, menurut WHO seperti ini ya, dilakukan tes ya terhadap CD4, kemudian nanti WHO ini membagi ke dalam 4 clinical stage ya. Stage 1 ya itu recommended ya, stage 2, stage 3, stage 4. Nah, kemudian juga faktor yang lain adalah merokok ya. Merokok ini harus menjauhi lah dari paparan asap rokok, baik itu paparan secara aktif ataupun secara pasif. Kemudian obesitas juga ya, ini harus dihindari ya. Misalnya indeks massa tubuh sudah lebih dari 20-25 kg per meter persegi, ini sudah mulai faktor resiko terjadinya ya. Kemudian juga kafein ya. Kafein ini asupan kafein sedang ya, itu kurang dari 200 mg per hari. Jadi tidak boleh terlalu berlebih. Kemudian juga ini tidak mengkonsumsi alkohol ya. Itu sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.